kita harap ini tidak jadi KM 50 jilid 2. Ininya ya, dugaan rekayasanya benar-benar serius, benar-benar transparan, meskipun kita dengan berat hati sebagai masyarakat. Itu kan melacurkan intelektual mereka juga. Mereka sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang yang punya hati nurani, tapi menutupi sedemikian rupa. Jadi keahlian, kecerdasannya, nurani digunakan untuk menutupi hal yang benar. Ini kan menurut saya bisa mati berdiri itu lama-lama orang yang begitu. Makanya saya katakan, saya pinjam lagi-lagi slogan itu, jangan mau kalah. Negara tidak boleh kalah dengan kebejatan oknum, negara tidak boleh kalah dengan kekerasan oknum, dengan institusi juga lebih besar dibanding oknum itu sendiri kan. Kait dengan kasus ya tembak-menembak atau penembakan gitu yang memang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang banyak keganjilan dan juga banyak juga hal-hal yang memang menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Tanda tanya besar itu sebenarnya tidak akan muncul ketika memang prosesnya itu masuk di akal atau make sense lah gitu. Karena sesuatu yang janggal itu pasti menjadi tanda tanya masyarakat, apalagi terkait dengan institusi, dalam hal ini kepolisian kan gitu. Nah, jadi ini yang memang menjadi perbincangan dan juga menjadi kontroversi. Nah, adapun sebenarnya hal-hal tersebut ada beberapa pihak yang memang menyamakan dengan kasus KM 50 gitu kan, seperti itu. Sebenarnya saya juga sedikit banyak sama dengan masyarakat secara umum berkomentar yang memang ada kemiripannya saya sudah jelaskan di beberapa media, antara lain ada delay penyampaian informasi dari saat kejadian ke pengungkapan gitu kan. Jadi kejadiannya itu kalau yang KM 50 pada pukul dini hari ya pukul 1 pukul 3, tapi baru diungkapnya siangnya gitu kan. Dan ini dalam pandangan masyarakat, terutama pandangan pribadi, ini nggak lazim. Kenapa? Karena yang umum itu kan kalau misalnya dalam hal misalnya ada tindakan dari kepolisian kepada selaku aparat penegak hukum kepada pihak-pihak yang memang melanggar hukum gitu ya, diduga melanggar hukum, itu pastikan ada tindakan-tindakan yang sesuai prosedur, yang itu berjalan sesuai dengan ritme yang simultan kan, seperti itu kan. Tidak ada yang mengalir begitu aja. Misalnya kita sama-sama tahu misalnya ada penggerbekan kasus narkoba, kemudian ada penggerbekan teroris gitu kan, itu sudah ini kalau misalnya natural gitu kan, dan memang tidak ada dugaan hal-hal yang memang ditutup-tutupi gitu, itu langsung misalnya ada laporan, kemudian diterjunkan tim, kemudian ada garis polisi, kemudian ada berita atau saya secara objektif pada media yang datang, seperti itu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama masih itu kalau kasus yang Brigadir J dan Barada E itu kan dari hari Jumat kalau saya tidak salah sampai hari Senin itu ada kejadiannya Jumat ya, informasi yang saya dapat kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian baru diungkap, baru disampaikan gitu kan, itu kurang lebih hari Seninnya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada dugaan bekas penganiayaan atau siksaan gitu kan, atau hal-hal yang memang tidak lazim dalam suatu kejadian yang hanya penembakan murni, seperti itu kan. Nah, itu kita sama-sama tahu lah, banyak berseliweran di media sosial kan, banyak foto-foto atau dokumentasi jenazah kan, seperti itu, baik yang KM 50 maupun yang beberapa saat ini jadi kontroversi terkait Brigadir J dan Barada E. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan supaya langsung menguburkan tanpa melihat jenazah gitu kan. Hal tersebut juga mirip ada juga ya di kasus KM 50 juga disampaikan ada informasi seperti itu. Bahkan waktu itu kami dari tim kuasa hukum bersama keluarga disampaikan sudah nanti pihak kepolisian akan langsung membawa itu ke lokasi penguburan, di mana lokasi penguburannya gitu kan. Karena ini sudah dimandikan, sudah siap untuk dikuburkan, seperti itu. Ini sama juga gitu kan informasi yang saya dapat terkait dengan Brigadir J. Kemudian yang keempat, keterangan yang berubah-ubah gitu kan, keterangan terkait dengan kondisi peristiwa dan juga hal-hal terkait peristiwa tersebut gitu kan, itu berubah-ubah gitu kan. Kita sama-sama tahu lah, saya tidak usah gambarkan karena itu sudah gamblang, mungkin nanti bisa digali lebih lanjut oleh narasumber lain. Kemudian yang kelima, ada keterangan yang tidak masuk akal. Nah, ini dia kronologis dengan fakta jenazah gitu kan. Nah, kalau yang KM 50, kadarullah saya karena ada kasus yang Habib Bahar kemarin, itu jadi saya baca tuh jadinya. Jadi baca dan juga meneliti dan juga menelaah serta menelusuri lebih lanjut terkait dengan vonis KM 50 di Jakarta Selatan waktu itu. Nah, itu ternyata
Ternyata ketika kasus sidang Habib Bahar ya yang di Bandung, itu kan dihadirkan ahli-ahli forensik juga yang memang memeriksa jenazah. Ternyata keterangannya tidak sinkron dengan, maksudnya fakta jenazah itu tidak sinkron dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini oknum polisi yang memang diduga melakukan hal tersebut gitu kan, melakukan penembakan tersebut gitu kan, melakukan pembunuhan tersebut gitu. Itu nggak sinkron. Kapolri copot Irjen Verdi Sambo. Pengacara Habib Rizik Syihab mengatakan poinnya bukan itu sebenarnya. Fajar.co.id, Jakarta. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar menyebut, hal terpenting dari baku tembak Brigadir Joshua dan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo bukanlah masalah pencopotan. Namun hal terpenting dari kasus penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo menurut pengacara Habib Rizik ini, yaitu kejujuran dan transparansi dalam proses hukumnya. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar juga mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mencopot Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri terkait kasus dugaan baku tembak. Kami apresiasi dengan hormat keputusan institusi Polri, copot Irjen Verdi, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id pada Selasa, 19 Juli 2022. Kendati sudah dicopot, kata Aziz, namun yang terpenting dari kasus dugaan baku tembak Brigadir Joshua dan Baradae yaitu kejujuran dan transparansi dalam proses hukumnya, termasuk adanya dugaan kejanggalan yang berkembang di tengah masyarakat juga harus dibongkar. Poinnya bukan itu dicopot sebenarnya, namun kejujuran dan keterbukaan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, serta proses hukum yang tentu saja masuk akal bebas dari rekayasa, ujarnya. Selain itu, Aziz juga meminta Polri agar memberikan penjelasan dan keterangan yang masuk akal perihal dugaan baku tembak di kediaman Irjen Verdi Sambo itu. Pasalnya, saat ini kejelasan Polri masih berubah-ubah sehingga kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelidikan Polri. Penjelasannya berubah-ubah dan kontra dengan kondisi ada. Ya, percuma juga dinonaktifkan, ujarnya. Ini momen super penting untuk Polri, jangan sampai gara-gara 1-2 orang oknum mengorbankan institusi Polri. Polri tidak boleh tunduk oleh oknum, kata Aziz.